Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Jebana, NPM 5219041. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah jurnal organologam dengan judul Sintesis Satu Langkah Arilasi N-butil silika dengan aril iodida. Pendahuluan. Berbagai variasi aril iodida dengan substituen maupun tanpa substituen membentuk variasi struktur telah berhasil disintesis satu langkah dengan coupling reaction oleh Lesbani dan Mohadi pada tahun 2012. Senyawa organosilika juga telah divariasi oleh Lesbani dan kawan-kawan pada tahun 2013, di mana menghasilkan produk murni yang mudah diisolasi dengan teknik kromatografi. Dalam rangka pencarian struktur senyawa baru yang beraneka ragam, maka pada penelitian ini digunakan N-butil silika sebagai salah satu senyawa organologam yang memiliki rantai alifatik, yang diharapkan dapat bereaksi dengan aril iodida melalui teknik coupling reaction dengan sintesis satu langkah. Senyawa yang terbentuk diisolasi dan dikarakterisasi guna memperkaya struktur hasil arilasi aril iodida dengan senyawa organologam. Yang berikut adalah metode. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah Bushnell Scanlex 100 ml, pompa vakum, rotary evaporator, kromatografi, gas spektrometer massa atau GCMS. Yang berikut bahan yang digunakan yaitu yang pertama N-butil silika, ada 4 iodida thianisol, ada juga 2-metil-5-iodida-thiopen. Yang berikut ada palladium tersier tributyl fosfin, ada juga 1,4 diasabisiklo, ada juga tetrahidrofuran, ada juga gas argon, ada juga gas nitrogen, ada juga etil asetat, ada juga pelat kromatografi lapis tipis atau KLT, dan juga ada silika gel. Yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Pada slide ini ada gambar reaksi satu langkah arilasi N-butil silika dengan aril iodida. Nah, untuk sintesis satu langkah arilasi N-butil silika dengan aril iodida ini digunakan atau dilakukan dalam kondisi inert menggunakan gas argon atau gas nitrogen yang ditunjukkan untuk menghindari kontak dengan udara luar, yang mana menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Aril iodida yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 iodida thioanisol dan 2-metil-5-iodida-thiopen seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, reaksi satu langkah yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan karena proses arilasi yang berlangsung merupakan reaksi bertahap, di mana 1 mol aril iodida membentuk reaksi dengan 1 atom hidrogen yang ada pada N-butil silika. Nah, reaksi keseluruhan terbentuk bila 3 mol aril iodida itu bereaksi dengan 3 hidrogen yang ada pada N-butil silika. Kalau kita lihat pada gambar ini, terlihat bahwa reaksi satu langkah dilakukan pada temperatur ruang menggunakan katalis kompleks, yakni
katalis kompleks palladium tersier tributylfosfin yang merupakan senyawa 1,4 diasabisiko 222 oktan, dan juga ada pelarut tetrahidrofuran. Nah, pada penelitian sebelumnya itu menggunakan organosilika dengan organosilika yang berbeda, di mana menunjukkan bahwa reaksi analog seperti pada gambar ini harus dilakukan tanpa katalis, di mana dengan ketidakberadaan katalis maka reaksi ini tidak akan dapat berlangsung. Nah, pada reaksi yang ada pada gambar ini dilakukan pada temperatur ruang. Mengapa dilakukan pada temperatur ruang? Karena reaktan yang merupakan N-butil silika dan aril iodida ini bersifat volatil dan sensitif terhadap temperatur, sehingga reaktan ini disimpan dalam lemari es sebelum digunakan. Nah, dalam reaksi yang ditunjukkan pada gambar ini juga terlihat bahwa adanya basa yang merupakan senyawa 1,4 diasabisiklo 2,2,2 oktan, dan juga pelarut tetrahidrofuran yang tidak kalah pentingnya untuk terjadinya reaksi satu langkah dengan katalis senyawa kompleks palladium. Nah, untuk peran basa ini ditunjukkan untuk menghilangkan 3 buah hidrogen yang terikat pada N-butil silika itu. Nah, gugus hidrogen pada N-butil silika yang ditinggalkan itu kemudian disubstitusi dengan 4 iodida tioanisol dan 2 metil 5 iodida tiopen, sehingga membentuk senyawa tris 4 tioanisil N-butil silan. Nah, itu ada pada senyawa yang pertama. Kemudian ada tris 5 metil 2 tiopen N-butil silan, itu ada pada senyawa yang kedua. Nah, untuk penggunaan tetrahidrofuran ditunjukkan sebagai solvent dalam reaksi arilasi seperti pada gambar ini. Nah, untuk senyawa 1 dan senyawa 2 ini adalah senyawa hasil sintesis dengan satu langkah yang diisolasi dengan teknik kromatografi menggunakan fase diam silika dan etil asetat sebagai eluant. Nah, untuk senyawa 1 dan senyawa 2 ini hasil isolasinya itu diperoleh dalam bentuk cairan tidak berwarna yang dikarakterisasi dengan menggunakan kromatografi gas spektrometer massa atau GCMS dengan spektrometer NMR. Nah, yang berikut ini adalah hasil analisis senyawa 1 dan senyawa 2 menggunakan spektra. Nah, hasil analisis pada senyawa 1 dan senyawa ini dengan GCMS ini menunjukkan hanya terdapat satu puncak kromatografi atau kromatogram yang menunjukkan bahwa baik senyawa 1 maupun senyawa 2 itu diperoleh dalam keadaan murni. Nah, untuk spektra massa senyawa 1 dan juga massa senyawa 2, seperti yang kita lihat pada gambar ini, gambar pertama dan gambar kedua, di mana pada gambar ini terlihat bahwa puncak ion molekula hasil arilasi ini memiliki nilai untuk senyawa 1 itu nilainya sebesar 454 dan juga senyawa 2 itu sebesar 376. Nah, untuk hasil perhitungannya secara teoritis terhadap bobot molekul senyawa 1 dan senyawa 2 ini menggunakan bobot masing-masing atom tanpa meninjau pola fragmentasi baik untuk senyawa 1 dan juga untuk senyawa 2, sehingga nilai yang didapat itu adalah
454 untuk senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu 376. Nah, kemudian untuk senyawa 1 dan senyawa 2 ini mengindikasikan bahwa yang terbentuk dari sintesis arilasi satu langkah sesuai dengan perkiraan struktur yang terjadi, seperti gambar spektra massa senyawa 1 dan senyawa 2 ini. Yang berikut adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu reaksi satu langkah dilakukan pada temperatur ruang menggunakan katalis kompleks palladium dikarenakan reaktan yang merupakan N-butil silika dan aril iodida itu bersifat volatil dan sensitif terhadap temperatur, sehingga reaktan ini disimpan di dalam lemari es sebelum digunakan. Yang kedua itu dilakukan tanpa katalis, di mana dengan ketidakberadaan katalis maka reaksi itu tidak dapat berlangsung. Artinya ketika reaksi yang dilakukan itu tidak adanya katalis, maka reaksi itu tidak akan dapat berlangsung. Yang berikut, ketika adanya basa yang merupakan senyawa 1,4 di sehabis siklo 2,2,2 oktan dan juga adanya pelarut tetrahidrofuran yang tidak kalah penting untuk terjadinya reaksi satu langkah dengan katalis senyawa kompleks palladium. Yang ketiga, senyawa 1 dan juga senyawa 2 adalah hasil isolasi yang diperoleh dalam bentuk cairan tidak berwarna yang dikarakterisasi dengan menggunakan kromatografi gas spektrometer massa atau GCMS dan juga spektrometer NMR. Demikian hasil presentasi atau hasil review jurnal saya. Sekian dan terima kasih.